Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunius sayangi, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang solih-solihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-6, yang mana kemarin kita sudah belajar melafalkan, menghafal, dan menulis surat Al-Fil. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari pesan-pesan isi dari surat Al-Fil. Jadi apa sih isinya surat Al-Fil itu? Yang sudah kalian hafalkan, sudah kalian baca surat Al-Fil. Nah, hari ini kita akan mempelajari isinya surat Al-Fil itu apa. Nah, mari disimak baik-baik, dipahami baik-baik. Ada yang perlu kalian catat, silahkan catat di buku tulis. Yang perlu saja. Anak-anak, surat Al-Fil itu adalah surat yang termasuk di dalam Al-Quran. Nah, jumlah ayatnya ada 5 ayat. Kita hitung bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, itu jumlahnya ada 5 ayat. Nah, surat Al-Fil ini di dalam Al-Quran jumlahnya kan ada 114 surat. Surat Al-Fil menempati urutan ke-105. Jadi surat Al-Fil ini termasuk urutan yang ke-105 di dalam Al-Quran. Surat Al-Fil ini diturunkan di kota Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fil ini artinya adalah gajah. Nah, pasti kalian penasaran kan asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul itu sebab turunnya surat Al-Fil. Nah, disimak baik-baik. Setelah ini Bunius akan memutarkan kalian video, disimak baik-baik tentang surat Al-Fil, tentang pasukan gajah. Disimak baik-baik ya nak ya. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah
yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah.
Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah nak cerita dari isi surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5, bahwa diceritakan di dalam surat Al-Fil ada pasukan bergajah yang dipimpin raja siapa nak? Raja Abraha. Raja Abraha ini orang yang iri kepada penduduk Mekah, bahwa Mekah banyak sekali orang yang mengunjungi, tetapi daerah di Raja Abraha tidak ada yang mengunjungi sampai membangun gereja. Tetapi setelah membangun gereja sama, tidak ada yang mengunjungi. Akhirnya tentara pasukan gajah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu isi dari surat Al-Fil. Ayat 1 berbunyi, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Jadi Allah murka kepada Raja Abraha yang menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya adalah, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Jadi mereka mendatangi Ka'bah itu sia-sia, malah mendatangkan adab. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayron ababil. Artinya adalah, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Bondong ya nak ya. Burungnya namanya apa? Burung ababil. Jadi Allah menurunkan banyak sekali burung-burung, namanya adalah burung ababil. Nah, burung ababil itu membawa batu. Batu itu adalah dibakar. Jadi kan panas sekali ya nak ya. Nah, kemudian batu-batu itu dilemparkan kepada gajah dan tentara-tentaranya, termasuk juga Raja Abraha, dan akhirnya mereka binasa. Ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Artinya adalah yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Jadi batunya tadi dibakar kemudian dilemparkan kepada pasukan bergajah. Dan ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya adalah lalu menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi mereka binasa semua. Ya, itulah cerita dari isi surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5, bahwasanya kita tidak boleh, sikap yang dapat diambil dari surat Al-Fil yang pertama adalah kita tidak boleh iri terhadap orang lain. Apapun yang dimiliki oleh orang lain, kita tidak boleh iri. Itu datangnya dari Allah. Yang kedua adalah tidak boleh sombong, ya. Karena orang yang sombong pasti akan mendapatkan adab, ya, adab dari Allah. Untuk itu, apa yang dimiliki kita, apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, tidak boleh kita sombongkan dan tidak boleh iri kepada nasib orang lain. Itulah nak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.